kita melihat ada banyak di Alkitab latar belakang yang tidak baik, tetapi karena mereka merespon dengan baik, akhirnya mereka bisa menjadi orang-orang hebat yang kita teladani, bahkan menjadi orang-orang yang terkenal sampai di perjanjian baru sekarang ini. Mari kita buka Yosua pasalnya yang kedua. Yosua pasal yang kedua, mari kita lihat bersama-sama, kita belajar Alkitab kita. Mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Sampai di sini dulu saya mau jelaskan kepada kita. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa masa lalu yang buruk akan bisa menjadi cemerlang jika setiap orang bisa meresponi dengan baik apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi respon hati kita ini, keadaan hati kita ini, sikap hati kita, sikap hidup kita ini, itu mempengaruhi masa depan kita. Amin. Nah, di sini saya mau cerita sedikit ya tentang pengintai di Yeriko ini. Nah, kita tahu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada 40 tahun di padang gurun. Jadi kalau kita mau belajar sama-sama, di Yeriko ini adalah tempat pertama ketika mereka memulai agresi militernya setelah mereka ada di padang gurun. Mereka mulai melakukan sesuatu itu, ini yang pertama. Nah, kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama itu air menjadi anggur, betul? Tetapi di zamannya Yosua ini setelah Musa sudah tidak ada, ya, Musa sudah nggak ada. Kalau kita lihat kan di pasalnya yang pertama itu jelas. Jadi Tuhan sudah menggantikan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Nah, pada saat itu Yosua mengatakan, dia memerintahkan kepada 2 orang supaya pergi mengintai negeri itu, yaitu Yeriko. Saudara, Yeriko itu kira-kira kalau kita mau lihat itu ya Yordan sekarang juga gitu ya, kan di sungai Yordan. Kemudian Yeriko itu penduduk aslinya adalah orang Kanaan. Nah, jadi kita harus tahu dulu sejarahnya Yeriko itu siapa. Nah, ketebalan tembok Yeriko ini, kenapa kok perempuan ini ada di situ gitu ya, rumahnya di dekat tembok itu. Jelas ya, menurut para ahli peneliti ya, estimasinya tembok Yeriko itu ketebalannya itu 6 meter. Ketebalannya, bukan tingginya. Jadi tebalnya tembok Yeriko itu 6 meter. Luar biasa ya. Hanya dengan sorak haleluya, dengan pujian-pujian, itu tembok yang setebal 6 meter, tingginya saya kurang tahu, tapi itu bisa runtuh, saudara. Nah, siapa ya yang menyebabkannya? Ini dikarenakan mereka. Nah, perhatikan di sini 2 pengintai ini ternyata tiba di rumah seorang perempuan sundal. Perempuan sundal ini sebenarnya kan perempuan yang gak dianggap, perempuan yang maaf ya, perempuan yang jadi cibiran orang, saudara ya. Tetapi kita lihat kenapa kok mereka masuk ke rumah perempuan sundal, karena memang rumahnya itu nempel di situ, di tembok Yeriko itu. Jadi tempat betul-betul bisa jadi tempat mengintai bagi mereka. Dan dia katakan mereka itu masuk ke rumahnya dia dan mereka tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko. Nah, ini kan selalu ada saja ya, selalu saja ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang kepo gitu ya. Ada orang kepo datang kepada Raja Yeriko itu ngomong, ada loh orang-orang asing yang datang ya untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko itu menyuruh orang kepada Rahab ngomong, bawalah keluar. Tetapi Rahab membawa dan menyembunyikan kedua orang itu di ayat yang keempat. Dan berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Dia ngomong gini, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi
Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah pintu gerbang ditutup, mereka udah nggak ada. Jadi carilah mereka ke sana ya. Carilah mereka ke sana. Mungkin kalian masih bisa kejar. Hebat ya. Rahab ini meskipun seorang perempuan sundal, kalau zaman sekarang disebut itu WTS ya. Tetapi dia itu adalah orang yang betul-betul pintar. Nah, apa yang bisa kita pelajari, kita lihat dari Rahab ini? Di dalam Yosua ayat pasal 2 ayat 8 sampai 11 ini jelas begini. Ada 2 orang pengintai. Ini salah satunya nanti ini jadi suaminya dia, yaitu yang bernama Salmon. Luar biasa ya. Jadi ada berapa banyak perempuan-perempuan yang hebat yang sampai tertulis di dalam perjanjian baru. Nama Rahab ini tertulis di perjanjian baru. Nah, perhatikan ibu-ibu. Apa yang kita pelajari? Yang pertama yang kita pelajari yang dipelajari dari seorang perempuan Rahab adalah begini. Dia punya kebenaran. Dia mengetahui kebenaran, tetapi didasari oleh satu pengetahuan. Jadi gini, dia itu nggak bonek. Zaman sekarang bondo nekat gitu, nggak modal nekat, nggak modal teriak-teriak, nggak modal sok tahu. Tetapi gini, kebenaran itu dia punya kebenaran. Dia tahu apa itu kebenaran yang dia miliki. Nanti saya jelaskan. Dia punya kebenaran yang didasari oleh pengetahuan. Jadi kebenaran itu harus didasari oleh pengetahuan. Kenapa saya katakan begitu? Begini, sebelum dia ngomong begini kepada 2 pengintai itu di ayatnya yang ke-8. Mari kita perhatikan, ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10, 2, 3, ya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dengar baik-baik, dia ini perempuan asing, bukan orang Israel, tetapi dia mengetahui kebenaran akan Allah Israel yang eksis, Allah Israel yang tidak terkalahkan, Allah Israel yang hebat. Dia mengetahui kebenarannya itu, dan dia benar-benar paham akan kebenaran itu. Itulah yang mendasari dia, maka dia mau menyembunyikan 2 pengintai ini dari Raja Yeriko. Dia paham betul, ini orang Israel, ini adalah bangsa yang Allahnya adalah Yahweh, YHWH, yang eksis, the existing one, yang selalu hadir, dan kemudian mereka adalah penyembah Elohim, yang Allahnya itu tidak pernah terkalahkan. Jadi dia ini paham betul. Ini yang mendasari dia mengapa dia mau menyembunyikan 2 pengintai ini. Dia tahu. Jadi gini, dia tidak sekedar seorang perempuan sundal atau pelacur yang murahan. Dan dia bukan hanya seorang perempuan sundal loh. Saudara, sejarahnya kalau mau dibaca, dia ini germo. Hebat ya. Jadi Tuhan itu pilih yang hebat-hebat. Hebat berbuat dosa dia pilih, saudara. Buktinya luar biasa loh. Ya, dia seorang perempuan germo ini, pemimpin para pelacur, betul? Dia germo, makanya raja udah tahu. Ya, dia bilang ada laki-laki masuk rumahku gitu. Raja tahu siapa dia. Nah, tapi perhatikan, dia begitu hebat, dia begitu mengerti, dia paham betul. Jadi gini, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu, waktu mereka menyeberangi Laut Merah itu, Laut Teberau sama dengan Laut Merah yang terbelah itu jadi berita besar. Jadi perempuan ini paham, wah, tiba-tiba ketemu orang di depan matanya. Siapa orang itu? 2 orang Israel yang adalah sesembahannya dia adalah YHWH itu di depan matanya. Udah deh, ngapain aku harus pilih yang tepat gitu. Dia betul-betul tahu ini adalah masa depan. Nah, perhatikan, seorang perempuan yang bijak,
Perempuan yang hebat adalah perempuan yang mengikut Tuhan, menyadari, paham akan Tuhan, juga berpengetahuan. Jadi dia punya knowledge yang benar tentang Tuhan. Makanya nggak bertindak sembarangan. Ibu-ibu katakan amin. Jadi kita ini adalah perempuan-perempuan hebat yang tak tergoyahkan, juga adalah perempuan-perempuan yang berhikmat, yang punya knowledge of God, yang tidak akan pernah terkalahkan apapun yang terjadi. Amin. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Jadi dia jelas sangat berbeda dengan perempuan-perempuan lain gitu. Jadi Tuhan ini gini loh, saya mikirnya gini, Tuhan ini kalau milih orang luar biasa ya, dia nggak pernah salah pilih. Jadi jangan lihat masa lalu kita, betul? Kan lihat, Tuhan pilih orang luar biasa. Tuhan pilih kita nggak lihat, kira-kira punya harta nggak? Kira-kira dia cantik nggak? Kira-kira dia apa nggak? Tuhan pilih karena Tuhan tahu hati orang yang dia pilih. Amin. Sebagaimanapun yang kita alami, kalau kita ini adalah pilihan, sekali-kali kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali-kali kita tidak akan pernah kecewa. Alkitab berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Tuhan? Kemiskinan, ketelanjangan, penyakit, kesusahan, kelaparan, nggak ada yang pisahkan. Kenapa kita tidak terpisahkan dari Allah? Karena Yohanes 15:16 tadi jelas, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi nggak bisa lari lagi. Katakan amin. Katakan aku nggak akan bisa lari. Yang di rumah-rumah juga, dengar hari ini, mau tonton ulang hari ini, dengar baik-baik bahwa jikalau engkau adalah pilihan Allah, engkau nggak bisa lari. Berkat Tuhan nggak akan lari kemana-mana. Berkat Tuhan akan lari kepadamu. Keselamatan akan lari kepadamu dan kepada keluargamu. Kalau engkau pilihan, kalau engkau beriman, Yohanes 15 ayat 16, itu terjadi pada perempuan Rahab, akan terjadi juga pada setiap keluarga-keluarga Tuhan yang betul-betul sadar benar bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Nah, saya nggak lama-lama. Yang kedua, apa yang kita perlu pelajari dari Rahab? Ketika Rahab ini sedang menghadapi dua pengintai ini, dan sudah paham, sudah sadar betul siapa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hebat dan yang tidak terkalahkan, iman Rahab muncul. Jadi jangan malas dengar firman, jangan malas baca firman, jangan malas ibadah, sebab Alkitab berkata iman muncul karena pendengaran akan firman Kristus. Dia sudah dengar cerita tentang membelah Laut Merah. Dia sudah dengar bagaimana ketika mereka menjalani negeri tanah Kanaan dan bagaimana mereka mengalahkan orang Amori di seberang sungai Yordan itu. Dia sudah dengar kalau Allah Israel muncul, semua gemetar. Imannya muncul. Jadi begini dengar ya. Rahab ini bukan hanya mendengar kemahadahsyatannya YHWH, kemahadahsyatannya Tuhan Allah Israel, tetapi di depan mata dia sekarang orang-orang hebat itu muncul. Jadi imannya makin hebat. Betul? Belum lihat kan bakal terjadi. Dia belum lihat. Iman itu gini. Iman kan berharap kepada apa yang belum pernah terjadi. Kita berharap sesuatu, maka itu akan terjadi. Nah, Rahab ini gini, dia punya iman. Dia bilang begini, pasti akan terjadi sesuatu. Aku harus punya pilihan yang tepat di antara dua, yaitu Yeriko atau orang Israel ini. Jadi dia ini perempuan yang hebat, perempuan yang punya pikiran yang maju, perempuan yang luar biasa, seperti kita, perempuan-perempuan yang hebat yang hadir hari ini. Pikirannya maju, amin. Perempuan-perempuan, jadi gini, jangan pikir kalau hebat, aduh aku masih miskin, aku masih kekurangan. Bukan. Perempuan hebat adalah perempuan yang mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Nah, dan ketika dia menghadapi kedua pria ini, Rahab semakin paham betul siapa Allah Israel itu. Kemudian dia kembali beriman dan dia berobservasi saat itu. Berobservasi saat itu juga dengan cepat dia ngambil keputusan. Di ayatnya yang ke-12, dia ngomong begini, aku tahu kalian pasti berkemenangan. Aku tahu apa yang akan dikerjakan Allah.
Kalian akan memporak-porandakan negeri ini. Mungkin itu yang dia katakan. Di ayat 12 dia bilang gini, maka bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu. Nah, kata ramah ini artinya tidak hanya sekedar baik, tapi menerima, ya, to pleasure, ya, to welcome. Jadi berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah dong terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan memberikan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Hebat. Yang pertama, Rahab ini bukan hanya pintar, bukan hanya bijak, bukan hanya beriman, tetapi dia hebat mengatur negosiasi dengan kedua pengintai ini. Jadi dia udah tahu betul. Jadi kalau kita saat ini sakit, kita udah tahu betul Tuhan pasti sembuhkan kita. Itu maksudnya. Udah tahu pasti gitu ya. Kalau kita misalnya membutuhkan sesuatu yang sedang kita doakan, sudah paham betul besok akan terjadi. Dia tinggal tunggu waktu. Makanya dia negosiasi sama kedua pria ini. Hebat ya. Dia bilang gini, jangan lupakan aku ya. Dan bukan hanya itu, dia tidak egois. Perhatiin betul-betul ya. Dia pintar negosiasi ya. Coba baca kembali di ayatnya yang ketiga. Mari baca kembali ayat ketiga. Jelas di sini ayat ketiga, dia betul-betul ya. 2, 3 iya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang kepadamu itu yang termasuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Sudah ada kibusnya. Kibusnya udah ada. Tanpa pahamlah si Rahab ini. Karena yang datang ini adalah suruhan raja. Orang pentingnya raja datang kepada dia. Berarti benar. Ini bakal terjadi sesuatu. Wah, ini dia tambah maju. Itu yang pertama, ya. Kemudian perhatikan di ayatnya yang keempat. Perhatikan baik-baik, dia ngomong apa? Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang dia ngomong sama suruhan raja, ya. Memang mereka datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Maksudnya gini, aku ini kan perempuan sundal. Ngerti ya? Aku ini kan perempuan sundal, di rumahku ini bebas orang datang dan pergi. Aku nggak tahu. Lebih baik karena tadi sebelum pintu gerbang ditutup mereka udah pergi. Lebih baik kejar aja sana ke arah Sungai Yordan. Mudah-mudahan kamu ketemu, dia bilang gitu ya. Dia ngomong begitu di ayatnya yang kelima itu kan. Segera kejar, pinter ya dia ya. Jadi dia tidak ketahuan sama sekali. Dia bilang kejarlah. Gini, di satu sisi dia mengiyakan dua laki-laki itu mendatang ke rumah dia. Karena siapa dia? Gitu loh. Artinya aku nggak pungkiri, kamu tahulah. Aku ini jelas dong. Tapi setelah itu, setelah selesai tugas mereka dengan aku, udah pergi. Kan gitu maksudnya. Kalau memang kamu curiga sama mereka, kejar aja. Mumpung belum jauh lah. Kayaknya belum jauh. Orang begitu pintu gerbang sedikit lagi mau ditutup, mereka pergi kok. Mereka kabur kok. Coba kejar. Mudah-mudahan kamu ketemu. Siapa tahu mereka ketemu. Karena saya mungkin mereka itu ke arah Yordan sana. Pinter banget dia. Saudara, tapi ayatnya yang mari kita lihat ayat yang ke-16, lari dulu gitu. Setelah suruhan raja itu pergi, perempuan tuh ngomong gini kepada siapa? Dua pengintai itu. Yuk, 2, 3, iya. Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan pelajaranmu. Dia punya kehebatan yang luar biasa. Sampai dia memberi arahan kepada kedua orang Israel ini. Pengintai ini dia bilang, 3 hari waktunya kamu harus bertahan sembunyi. Setelah itu baru kamu pulang ke negerimu. Artinya dia tahu betul sifat, sikap daripada raja mereka. Raja Yeriko itu seperti apa yang terjadi. Jadi jangan tunjukkan dirimu. Bahkan dia bilang, larinya kemana?
ke pegunungan. Firman Tuhan berkata, di atas gunung Tuhan ada keluputan. Katakan amin. Lari ke tempat yang tinggi. Saudara, kalau punya persoalan, larilah ke gunung Tuhan. Larilah ke tempat yang tinggi. Berbicara tentang hadirat Allah. Puji-pujian kepada Allah akan melepaskan setiap orang. Nah, Rahab bertindak bukan lagi hanya sekedar iman saja, karena sudah paham betul bahwa Allahnya Israel tidak terkalahkan. Nah, mari kita lihat kehebatan Rahab ini menjadi pembicaraan di seluruh kerajaan Israel. Di seluruh kerajaan Israel, ini apa yang dilakukan Rahab itu terjadi. Saudara, mari kita lihat ya, sebelum mereka betul-betul diturunkan, dia ngomong begini kepada mereka. Ayat 14 itu, katanya di ayatnya yang ke-13, kamu jangan main-main sama aku, ya. Aku sudah tolong kamu, tapi kamu harus selamatkan nyawaku. Dia nggak egois, bukan hanya nyawaku. Dia bilang apa? Ayah dan ibuku, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Artinya di dalam rumahnya dia itu ternyata ada banyak keluarga, termasuk mungkin pekerja-pekerja yang ada di situ. Artinya dia tahu bahwa kehancuran pasti terjadi. Jadi dia nggak selamatkan diri sendiri. Dia betul-betul peduli orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Dia tidak egois lagi. Dia selamatkan betul. Dia ingin keselamatan keluarganya. Lalu jawab kedua orang itu, nyawa kami, bayangin, negosiasinya tinggi loh. Nyawa kami jaminan bagi kamu, asal kau biarkan perkara ini apabila Tuhan. Nah, perhatikan, orang Israel ini sangat ya, dua pengintai ini adalah orang yang saya kenal Tuhan. Dia katakan begini, apabila Tuhan nanti memberikan, ini berbicara tentang iman, memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih kami kepada kamu. Benar ya, katanya begitu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak persis pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Perhatikan, tembok itu tebalnya 6 meter. Jadi pada tembok itulah, jadi mungkin nempel di situlah, itu maksudnya. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan. Nah, mari perhatikan di ayat-ayat yang berikutnya. Itu tadi sudah ya. Kita mari lihat. Yosua, kedua pengintai itu berkata begini, ya. Berkatalah ia, pergilah ke Kemudian ayat 17, kedua orang itu berkata kepadanya, begini. Jadi mereka itu betul-betul mengikat satu perjanjian. Ada covenant antara Rahab dengan kedua pengintai itu gini. Kami akan bebas juga dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami nanti memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Jadi begini, kami akan bisa selamatkan. Ingat ya, kalau peperangan besar terjadi, tembok runtuh, itu kan rame banget. Dia nggak bisa kan, kalau nanti ada mereka mau melakukan sesuatu, itu kan pikiran juga ini. Artinya apa yang menjadi tanda bagi mereka itu jelas. Apa? Benang kirmizi. Benang kirmizi itu apa? Benang merah. Lambang darah Yesus. Waktu Mesir dihukum oleh Tuhan. Waktu anak sulung di Mesir hendak dihukum oleh Tuhan. Tuhan berpesan kepada orang-orang Israel yang ada di Mesir, di Goshen, bilang apa? Engkau taruh darah anak domba di ambang pintu rumahmu. Malaikat akan lihat. Sekarang apa di sini? Benang kirmizi. Benang kirmizi itu adalah benang merah. Merah melambangkan darah Yesus. Yang artinya siapa saja ya yang mendapatkan darah Yesus, yang percaya akan darah Yesus, pasti diselamatkan. Keselamatan hanya melalui darah Yesus. Itu dikatakan, kau taruh di situ. Dan setiap orang yang keluar dari rumahmu nanti ayat 19 harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi engkau mengabarkan perkara kami ini, maka kalau engkau mengabarkan, maksudnya kalau dia kibus lagi, berkata-kata nggak benar, kalau lidahnya bercabang, dia katakan nggak ada lagi, perjanjian kita batal, malah kamu akan habis, ya kan, dikatakan.
kamu akan habis. Ayat 21, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji. Dengar baik-baik. Tuhan janji kepada kita, kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu benar-benar hormat kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu, aku akan memberkati minumanmu, aku akan memberkati keluargamu. Tetapi dengar baik, sama seperti perempuan Rahab ini juga terjadi kepada kita. Kedua pengintai itu bilang begini, kau harus ikatkan. Dan ternyata benar, begitu orang itu pergi, dia langsung ikatkan benang kirmizi itu. Kenapa? Karena manusia sering lupa. Dia takut dia lupa, saudara. Tuhan punya janji kepada kita, tetapi janji Tuhan disertai selalu ketaatan. Janji Tuhan itu akan terjadi apabila kita taat. Saudara harus paham betul ini. Janji Tuhan, gini, anugerah, banyak orang bilang begini, yang bilang, kita ini hidup kasih karunia. Yes, aku terima itu dengan benar. Tapi dengar baik, keselamatan itu memang betul kasih karunia, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, ingin hidup dengan Tuhan, ingin menikmati kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, ada syaratnya, taat. Kalau perempuan ini sampai nggak taat taruh benang kirmiji, walaupun dia udah tahu rumah itu, karena itu adalah satu perjanjian, tidak akan ada hukuman bagi kedua pengintai ini, tidak ada dosa bagi mereka kalau mereka nggak lakukan. Sama dengan kita, ibu-ibu harus yakin betul. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita taat, kita mau dapatkan semuanya asal kita taat. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita. Jadi kita ini harus terus paham. Jadi kalau Rahab yang bisa paham dalam waktu yang singkat, bagaimana dengan kita? Pasti kita bisa lebih paham yang sudah mungkin puluhan tahun percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, keberanian perempuan ini, iman Rahab ini ternyata tersebar dalam perjanjian baru. Bahkan penulis Ibrani, yaitu Paulus sendiri, menuliskan tentang dia. Mari kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11. Ya. Ibrani 11. Kita lihat dulu ayatnya yang pertama, kemudian nanti kita lihat di ayatnya yang ke-31, ya. Coba kita semua, ibu-ibu semua buka Ibrani pasal ke-11 ayat 1, dibaca sama-sama. Sudah dapat? Ya, 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dengar baik, di ayatnya yang ke-31 gini, penulis Ibrani ngomong begini, karena iman, maka Rahab, siapa Rahab? Perempuan sundal itu, perhatikan. Iya. Ingat ya. Jadi supaya kita ingat kitab Yosua ini tentang Rahab perempuan sundal itu. Ini jelas dituliskan. Yuk kita baca, 2, 3 ya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyebut pengintai-pengintai itu dengan baik, karena dia telah menyambut. Nah, saudara, tindakan yang bijak dari Rahab ini menyelamatkan seluruh keluarganya, bahkan dalam perjanjian baru namanya disebut. Bahkan dia adalah salah satu perempuan yang ada di dalam Alkitab perjanjian baru. Nantinya juga dia adalah masuk di dalam garis keturunan yang akhirnya menurunkan Mesias. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Amin. Jadi jangan lihat masa lalumu lagi. Jangan pernah mau diintimidasi oleh setan tentang masa lalu. Tuhan mengasihi kita. Begitu kita percaya kepada Dia, kita menjadi punya identitas yang baru. Buktinya, dia adalah salah satu perempuan yang juga akhirnya menjadi perempuan yang terhormat, yang juga membuat garis keturunan daripada Mesias.
Salah satu dia, termasuk Abigail. Amin. Jadi nggak usah pusing dengan masa lalu. Masa lalu itu milik setan, katakan amin. Masa lalu kita udah berlalu, ya, yang jelek-jelek milik setan. Yang sekarang ini milik Tuhan. Mari kita pelihara dengan baik. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Bersamamu Bapa.